atasi stres lo dengan cara ini. Hai, balik lagi sama gue Morpheus. Di video kali ini gue akan ngejelasin gimana cara ngatasin stres. Kalian ngerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh kayak ngerasain stres, kayak rasanya berat, kayak nggak ada energi buat jalanin hari-hari, dan kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu. Di video kali ini gue bakal ngebahas stres yang sering kali nggak kita sadari dan cara-cara efektif yang bisa langsung dicoba buat ngurangin stres lo pastinya. Silakan kalian bisa stay. Kalau lo lagi capek atau overwhelmed, yuk stay tune. Siapa tahu lo nemu solusi yang bisa ngebantu lo lebih relax. So, pertanyaan pertama adalah apa penyebab utama stres yang seringkali nggak kita sadari? Yaitu ada overthinking dan self-pressure. Di sini dijelasin gimana kadang kita tuh terlalu keras sama diri sendiri, ngerasa harus sempurna, atau takut salah yang bikin otak kita tuh jadi overload. Jadi kurang-kurangin lah untuk kalian overthinking. Biasanya kita tuh overthinking kalau misalkan sebelum tidur biasanya tuh. Ya mikirin, aduh besok gimana, gue mau jadi apa, lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang toxic. Kayaknya ini sudah tidak dipungkiri untuk lingkungan yang toxic memang salah satu penyebab stres juga. Lingkungan yang penuh tekanan atau komentar negatif bisa nambah beban pikiran kita gitu. Contohnya adalah dikit-dikit di komen atau kayak setiap kali kita ngelakuin hal tuh kayaknya kok salah terus gitu, dan mereka juga nggak ngedukung. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya me time. Sebenarnya me time ini tuh buat orang-orang yang sibuk kerja atau aktivitasnya tuh banyak di luaran sana sampai lupa punya waktu buat diri sendiri dan nambahin stres tanpa disadari. Jadi imbangin untuk me time dan juga bergaul dengan orang di luar rumah lo. Karena kebanyakan me time juga kalau lo sendiri terus, nanti lama-lama lo bisa gila yang ada. Terus nanti amit-amit lu bisa jadi bunuh diri gitu kan. Kita nggak tahu gitu di tengah jalan ketika lu lagi nyendiri, yang ada malah makin stres dan lu kepikiran untuk sampai ke sana. Jadi kalau bisa diimbangin antara interaksi lo dengan orang luar dan juga me time lo. Kemudian yang keempat adalah sosial media yang overload. Ini memang sosmed ini kebanyakan negatifnya kadang sih ketimbang positifnya, tapi ya pintar-pintarnya kita aja sih untuk ngesaringnya. Jadi di sosial media overload ini adalah ngejelasin efek dari sosmed yang kadang bikin kita tuh ngerasa kurang gitu, atau ngomper diri sama orang lain. Itu udah gue jelasin di video sebelumnya, jadi jangan suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain, karena terkadang tuh lebih banyak gak gunanya gitu. Ya meskipun bisa juga untuk penyemangat lo, tapi kurang-kurangin lah hal tersebut. Kalau bisa sih nggak perlu lah ya compare-compare. Oke, kemudian adalah pertanyaan yang kedua, cara efektif ngurangin stres. Yang pertama adalah latihan pernafasan teman-teman. Jadi kayak ketika lo lagi stres, terus mencoba untuk relax, ambil nafas aja yang dalam-dalam. Ambil nafas, terus lo buang perlahan. Itu kayak, wah, lu lakuin aja kayak 3 kali gitu kan, pasti lama-kelamaan juga badan lu ikut relax pastinya. Karena ketika lu atur pernafasan lo, itu juga ngaruh kan ke badan lu, dan tentunya ketegangan-ketegangan yang ada di tubuh lo itu berkurang dan bikin pikiran lebih tenang pastinya. Kemudian yang kedua adalah break sebentar dan disconnect. Di zaman sekarang mungkin teman-teman agak susah ya gitu, jauh dari gadget terutama. Tapi cobalah untuk break sebentar dan disconnect. Mungkin ketika weekend gitu, at least nggak perlu sampai 1 hari full atau beberapa hari, mungkin kayak beberapa jam lu jauh dari gadget lu, terus lu interaksi sama orang di rumah, atau lu ngapain kayak gitu, keluar jalan-jalan. Karena kalau lu kebanyakan main gadget juga gak bagus gitu, karena kita butuh waktu tanpa distraksi dan bikin otak kita istirahat, dan tentunya bisa bikin lo lebih fokus sama diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah
jurnal atau curhat ke teman. Sebenarnya kalau yang journaling ini mungkin diary mungkin ya, cuman di jurnal ini tuh ada beberapa kayak kata-kata yang bisa memotivasi diri kita gitu loh di beberapa halaman. Cuman memang nanti akan lebih banyak halaman kosong itu nanti diisi entah itu tentang kegiatan kita atau apa yang ingin kita keluh kesahkan gitu. Kalau misalkan lu nggak mau curhat sama temen, tapi kalau lu punya temen dan pengen ada orang yang mendengarkan dan menanggapi, gue saranin lu bisa curhat ke temen atau intinya orang yang lu percayalah dan tentunya nggak bocor untuk ngurangin stres lo. Kemudian yang keempat itu adalah hobi yang menyenangkan. Nah ini gue suka banget kalau udah ngebahas hobi. Jadi kalau lu punya hobi dan itu menyenangkan, udah deh langsung rilis stres lu tuh ke hobi lo gitu. Karena hobi itu adalah sesuatu yang bikin kita happy gitu. Dan entah mengapa ketika lu ngelakuin hobi lo, itu pasti akan lupa, meskipun itu sejenak ya, akan lupa dengan beban pikiran yang ada gitu. Entah itu kayak ngedengerin musik, ngegambar, atau mungkin jalan-jalan pagi, atau mungkin olahraga, atau mungkin kayak cuman kalau yang suka karaoke, lu bisa karaoke kan. Dan ketika lu karaoke tentunya biasanya tuh saking pengen rilis stresnya tuh ketika nyanyi tuh kayak sambil agak teriak dikit gitu untuk melampiaskan amarah yang ada di kepala gitu. Atau aktivitas lain yang menyenangkan yang buat diri lo happy tentunya. Oke, itu adalah kedua pertanyaan. Kemudian adalah di sini gue akan ngasih contoh case nyata dan tips tambahan pastinya. Oke, gue pribadi pernah ngerasain stres yang sangat-sangat stres pastinya. Dan tentunya mungkin orang beda-beda ya. Kalau menurut gue pribadi itu ada stres yang tingkatannya tuh kayak masih biasa aja, kemudian menengah sama kayak yang, aduh ini udah pusing banget kayak gue udah nggak kuat gitu kan. Mungkin gue akan ngasih contoh begini. Ketika lu udah bekerja, itu pasti ada yang namanya KPI. Setiap KPI itu pasti akan ada deadline. Ketika KPI itu udah turun, terus nanti lu mencoba nge-breakdown si KPI-nya tersebut, terus lu kerjain satu per satu, nah itu pasti kan ada deadline-nya. Cuman terkadang di tengah jalan tuh ya ada aja lah ya, maksudnya kerjaan tambahan yang entah itu di luar KPI lu atau di luar job desk lu, atau mungkin yang sebenarnya nih kerjaan lu tuh harusnya bisa digarap tuh urut gitu loh. Tapi kayak tiba-tiba harus ada yang diprioritaskan. Dan sedangkan lu tuh lagi ngerjain pekerjaan yang yang sedang lu kerjakan. Sedangkan pekerjaan yang harus diprioritaskan tersebut adalah sebenarnya itu untuk nanti ketika pekerjaan sekarang itu sudah selesai. Nah, gimana gue nge-handle-nya adalah tentunya tadi yang udah gue sebutin juga karena itu prioritas ya. Yang pertama adalah gue kerjain dulu kerjaan yang sekarang nih sampai seberapa gitu. Maksudnya gue mampunya seberapa. Terus kalau udah langsung kita ke kerjaan yang harus diprioritasin gitu. Nah itu tetap harus di deadline. Contoh gini, kerjaan A itu adalah kerjaan yang harusnya dikerjakan sekarang. Tapi karena ada pekerjaan B, jadi kerjaan A-nya ini tuh di hold dulu gitu. Gue ngerjain kerjaan A, katakanlah deadline-nya sampai hari ini di jam 5. Pokoknya lu sebisa mungkin lu kerjain dulu sampai mana. Nah, ketika udah, barulah lu jam ke pekerjaan B, dan itu deadline-nya untuk kapan? Katakanlah 2 hari, yaudah, lu mau nggak mau 2 hari itu harus prioritasin kerjaan B ini selesai. Ketika udah selesai, barulah ngerjain ke kerjaan A dan dilanjutin. Atau kalau lu mampu, selesaiin pekerjaan A ini dulu baru kerjain yang B. Ketika lo ngerjain pekerjaan ini kan pasti butuh konsentrasi yang tinggi, kemudian juga waktu yang tidak sedikit. Ketika gue ngerjain ini, pasti memang agak pressure banget ya gitu kan, stres gitu. Nah, cara gue adalah salah satunya pakai metodenya tuh kayak nanti 5 menit istirahat, kemudian 20 menitnya ngerjain lagi, terus nanti 50 menit istirahat. Istirahatnya itu entah kayak cuma stretching, ataupun kayak ngambil minum, atau jalan-jalan. Jalan-jalan nggak jauh-jauh dari tempat lu kerja gitu. Bukan berarti lu jalan-jalan pergi ke mana gitu.
selama ngerjain tersebut juga gue kadang sambil ngedengerin musik gitu. Karena gue sukanya kayak musik-musik yang agak keras gitu. Jadi kayak biar bikin makin semangat, kadang gue nyetel playlist kesukaan gue, entah itu rock, metal, atau kayak pop punk. Ya intinya yang bisa bikin lo semangat. Atau mungkin kadang kalau gue pengen agak lebih relax tuh biasanya nyetel musik klasik gitu. Itu wah enak banget sih ngebantu mood lo untuk nyelesain pekerjaan lo. Itu adalah salah satu contohnya dan cara ngatasin stresnya gitu. Nanti ketika udah selesai kerjaannya, kan udah tuh beban lo juga berkurang. Nah, kasihlah self reward, entah itu lu beli kopi atau mungkin pergi jalan-jalan muter lah kemana gitu, nongkrong sama temen lu gitu. Yang kecil-kecil aja, nggak usah yang gede-gede gitu. Seenggaknya bikin lu happy juga dan tentunya produktif untuk di kemudian harinya. Oke, kemudian ada visualisasi. Visualisasi dan mindfulness ini adalah ngejelasin gimana kalau visualisasi dan mindfulness itu bisa bikin kita lebih fokus di saat ini dan nggak terlalu mikirin yang udah lewat atau belum kejadian. Jadi lu visualisasiin kalau hari ini gue selesai gitu. Atau dalam waktu deadline terdekat gue juga akan selesai, atau bahkan kalau bisa kurang dari deadline juga it's okay gitu. Kemudian yang ketiga adalah stop perfectionist. Ini emang salah satu penyebab gue stres juga sih. Karena stop perfectionist itu adalah ketika lu mau ngerjain sesuatu gitu, apalagi kadang gue orang yang perfect itu kayak semuanya tuh harus bagus gitu, harus bagus dan harus rata. Dalam artian rata tuh gak boleh ada yang ketinggalan. Ini memang yang kadang bikin gue stres karena memang harus gue ngecek lagi kerjaan gue apakah udah selesai atau belum. Jadi kurang-kuranginlah hal tersebut gitu. Atau mungkin sebenarnya ada beberapa metode gitu kan. Salah satunya adalah mungkin kalau yang anak-anak engineering atau mungkin yang biasa di IT, kalian pasti tahu metode agile sama waterfall gitu kan. Kalau waterfall itu kan disusun dari awal hingga akhir itu nanti selesai. Kalau agile itu kan lo ngerjain pekerjaan yang satu, kalau udah selesai baru lanjut yang kedua gitu kan. Nah gue biasanya kalau untuk pekerjaan pribadi itu pakainya waterfall, jadi kayak udah teratur gitu sampai selesai, jadi rapi. Kalau agile itu kan nanti tiba-tiba di tengah jalan ada katakanlah fitur A ini udah selesai, tapi pas kita ngerjain fitur B ternyata kita udah ngerjain fitur A terus ngerjain fitur B selesai. Ketika di QA malah fitur A-nya ada bugnya, otomatis kita harus ngebenerin ke fitur A dulu gitu. Atau mungkin di agile itu biasanya meskipun itu juga udah disusun gitu, tapi nanti tiba-tiba bisa jump in ke fitur yang seharusnya itu untuk nanti. Itu salah satu metode untuk agar tidak terlalu perfeksionis sebenarnya. Jadi kayak yaudah bisa jadi kayak kerjaan yang bisa lo kerjain dulu gitu, nggak harus selesai semuanya. Tapi kalau memang lo lebih suka kerjain satu terus kerjain semua, yaudah sikat aja sampai habis gitu. Yang penting lo juga happy kan gitu. Oke, itu tadi sekilas tentang gue sharing gimana caranya ngatasin stres gitu kan. Itu kayak gue akan sedikit summary gitu ya. Ada apa aja sih penyebab utama stres yang nggak disadari gitu. Itu ada overthinking dan self-pressure, kemudian lingkungan yang toxic, kurangnya mid time, kita sosial media yang overload. Dan pertanyaan kedua adalah cara efektif ngurangin stres, yaitu adalah dengan latihan pernafasan, break sebentar dan disconnect dari gadget, kemudian journaling atau curhat ke temen, dan yang terakhir adalah hobi yang menyenangkan pastinya. Itu beberapa rangkuman yang bisa gue kasih kalau, dan juga tadi juga ada beberapa contoh case nyata dan tips tambahannya. Oke, jadi stres itu normal sebenarnya. Yang penting tuh lo punya cara buat ngehandle dan nyari waktu buat diri lo sendiri pastinya. So, kalau video ini ngebantu, kasih like dan share ke teman-teman lo yang mungkin lagi ngerasa stres juga. Semoga bisa bikin makin chill dan happy bareng-bareng gitu. Dan kalau kalian ada pengalaman susahnya ngatasin stres, kita diskusi di bawah ya. Thank you and see you.